Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah Allah Jalla fi'ala kembali memberikan taufik kepada kita sehingga bisa berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah Fil Masail I'tiqadiyah. Pada pekan yang lalu, ya, saya mohon maaf tidak bisa hadir karena kondisi yang tidak memungkinkan. Eh, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang haji dan umroh. Baik, kita langsung saja. Ada yang mau jadi volunteer? Ya. Atau Boleh furidul Ustaz? haji. Silakan. Mata Furidul Hajj, kapan diwajibkannya haji? Furidul Hajj fis sanati tasi'ah minal hijrah. Haji diwajibkan pada 9 tahun setelah hijrah, Ya, tahun ke-9 Hijriah. ya tahun ke-9 Hijriah. Ma fu'adul haji wal umrah. Ma Apa fawaidul haji. ma fawaidul haji wal umrah? Apa faedah haji dan umrah? Fawaidul haji wal umrati kasiratun jalilah. Faidah haji dan umroh sangat banyak dan signifikan. Minha diantaranya takfirud dunub, penghapus dosa. Wadakhulul jannah, dan masuk ke dalam surga. Diqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati tukaffiru ma bainahuma. Dari umroh ke umroh itu menghapuskan, itu tukaffiru ma, itu menghapuskan keduanya itu tadi ya. Ya, menghapuskan di antara keduanya. Itu Apa yang dihapuskan? dosa Ustaz. Mumtaz. Menghapuskan di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Dan haji yang mabrur eh, melainkan di dalamnya itu pahala eh, jazaun, pahala Balasan. ilal jannah, Jaza itu balasan. balasan, Illa melain kecuali. ilal jannah, Hmm. melainkan hanya surga gitu ya. Nah, ini maksudnya haji yang mabrur itu ya gak ada balasannya kecuali adalah surga Allah. Berarti memastikan haji mabrur itu Allah kasih balasan berupa surga. Apa dalilnya? Wa qawlihi Wa qawlihi, dan wa sesuai dan qawlihi. wa qawlihi, dan dalilnya man hajja falam yarfus, siapa yang berhaji siapa yang berhaji dan tidak melakukan dosa. Irfas itu melakukan rofas. Ada yang tahu nggak rofas itu apa? Lepas itu apa ya? Dengan suami istri itu ya tadi ya. Rofas itu ucapan-ucapan atau Oh, mungkin juga perbuatan yang mengarah kepada seksualitas. nah, nah. Ucapan-ucapan yang bisa memancing birahi pasangan.
Itu tidak salah satu melakukan, nafas. tidak mengucapkan sesuatu yang tidak terpuji gitu ya Ustaz ya. Boleh. Tapi konteksnya nafas itu hubungan intim ya. Iya, nah Mengarah Ustaz. ke sana. Nah Ustaz. Walam yafsuk dan tidak fasik, Ya, tidak berbuat hal-hal tidak kefasikan. ber, tidak berbuat hal-hal yang fasik. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi dan dan mengampuni ma taqaddama apa-apa dari dosa-dosa lama itu dia, Ya, mengampuni dosa-dosanya begitu. dosa-dosanya. Baik. Eh, Asani, Asani Nabiul Fakri, penghapus kemiskinan. Liqauli Nabiyin sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umroh, lakukanlah antara haji dan umroh. Fa innahuma yanfiyanil faqra, karena keduanya penghapus kemiskinan, wad dunuba dan dosa. Kama yanfil kiru khobatal hadid. Apa tadi? Karena oh, nah, alkir itu kalau teman-teman tahu kalau apa ya? Karena kalau manggang apa ya? Manggang besi, manggang emas itu di alkir. Alkir itu tungku. Ya, alkir betul. itu tungku eh tungku pemanasan ya. Kira-kira begitu. Hmm. Kama apa ya? Sama yang fi alkiru habasa al hadid. Habasa itu apa? Saya tahu nggak? Habasa itu kotoran ya. Jadi sebagaimana alkir tungku pemanasan itu eh, membersihkan Membersihkan ya, kotoran kotoran dari besi. Jadi besi. kalau teman-teman tahu ya kalau kita mau melelehkan besi begitu ya kan kita panggang ya di tungku itu nanti kan muncul tuh kotoran besinya itu yang diambil dibuang kan ya. Nah, Nah, itu konteksnya. Ini apa ya laksanakanlah tabi'u itu laksanakan boleh laksanakanlah antara haji dan umroh karena di antara keduanya dia bisa menghilangkan kefakiran. Nah, kemudian bisa menghilangkan dosa sebagaimana tungku pemanasan itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran dari besi. Kemudian apa? Wadzahab, wadahabi dahab, zahab apa? Emas. uh, wadahabi dan emas, wal fiddoti dan perak saja. Betul. Wal fiddoti dan perak, walaisa lil hajjatil mabrurah, dan melainkan haji yang mabrur, Heeh. tawabu Jawab itu tawabun balasan. dan Jawab itu balasan. balasan ya. Nah, Tawabun ilal jannah, balasannya melainkan surga. Masya Allah. Terakhir, as-salif. Asalis arroju'u kaman waladat tu'umuh, kembali suci seperti dilahirkan oleh ibunya. Tas. Apa dalilnya? Liqaulin Nabiin sallallahu alaihi wasallam, sesuai Allah. sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajjalillah, siapa yang haji atas atas Allah, falam yarfusu dan tidak melakukan rofas, walam yafsuku dan tidak melakukan kefasikan, roja'a kama waladatu umuhu, kembali suci seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Barakallahu fikum ya.
eh Mumtaz. Tadi Bapak siapa itu yang barusan? Budi Ustaz. Pak Budi ya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Sudah cukup lancar ya dalam menerjemahkan. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah Barakallah. pembahasan terakhir kita di rukun Islam ya. Pembahasan terakhir kita di rukun Islam. Oke. Nah, jadi kita ulas sedikit saja. Haji itu baru diwajibkan ya pada tahun ke-9 Hijriah. Kira-kira sebelum 9 Hijriah, eh, orang Quraisy sudah haji atau belum ya, teman-teman? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah Sudah, ya. Ustaz. Tapi haji mereka disertai dengan bid'ah. Ada tahu apa saja bid'ah yang dilakukan orang kafir Quraisy ketika haji? Tidak memakai pakaian Ustaz. Itu satu. Apa lagi? Menyembah berhala. Kalau menyembah berhala, di luar haji pun juga menyembah berhalanya sebetulnya. Yang lain, mereka haji itu tawaf dengan apa? Bertepuk tangan ya. Ya, nah. Terus apa lagi? Mereka bersiul-siul nggak ketika tawaf? Bersiul-siul Ustaz. Bersiul-siul. Jadi eh ini menandakan bahwasanya orang-orang Quraisy itu pun ya dulu mereka juga eh menyembah Allah Jalla fi'ula dengan buktinya mereka melakukan haji. Makanya kalau ditanya apa agama orang Quraisy? Siapa siapa nabi yang diutus kepada orang Quraisy? Siapa rasul mereka sebelum Rasulullah? Nabi Ibrahim Ustaz. Begini banget. Ismail. Nabi Ibrahim, rasul mereka yang terakhir ya. Jadi rasul mereka yang terakhir itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, makanya mereka mengerjakan ajaran Nabi Ibrahim ya. Dan kita seperti sudah pernah bahas ya bagaimana orang kafir Quraisy ini yang awal yang bertauhid, kemudian mereka menyembah berhala karena salah seorang mereka, yakni hanya tahu nama siapa? Lupa saya. Yang membawa berhala jadi Syam ke Ka'bah. Kalau aku lihat orang ini, yang dalam hadis sahih disebutkan dia di kelak di neraka menggeret isi perutnya begitu ya. Uh, Hanya tahu nggak nama siapa? Tidak, Ustaz. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Yang dia membawa berhala ke Mekah dari Hamilah Khuza'ah. Maka nama dia adalah Amr bin Luhai al-Khuza'i. Dan dia adalah orang yang dermawan, teman-teman. Dia adalah orang yang dermawan yang setiap ada jamaah haji itu sama Amr bin Luhai al-Khuza'i pasti diayomi, diayomi, dikasih makan, dikasih minum, bahkan mungkin tidak jarang ya dikasih harta perbekalan untuk jemaah haji. Betul-betul orangnya filantropis lah, ya. Eh, Oke, sorry agak gangguan dikit. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai dia adalah orang-orang yang sangat dermawan yang dia itu mengayomi jemaah haji. Akhirnya dia menjadi tokoh, ya dia menjadi tokoh di bangsa Quraisy. Lalu ketika beliau atau dia melakukan perjalanan dagang ke Syam,
Dia melihat orang-orang Syam ini kok punya patung yang disembah dan dia terpukau, akhirnya dia bawa ke Mekah, dia taruh ke Ka'bah, tidak ada satupun yang memprotes. Kenapa? Karena dia sudah menjadi tokoh. Nah, dia sudah menjadi tokoh. Akhirnya di sanalah awal permulaan terjadinya penyimpangan akidah. Nah, akhirnya ya berlanjutlah ya penyimpangan-penyimpangan. Jadi mereka yang tawaf gak pakai baju, ya. Ayah tahu nggak filosofinya apa? Mereka tawaf gak pakai baju. Ayah tahu nggak filosofi mereka apa? Menarik sih sebetulnya. Ayah tahu? Ada yang pernah tahu nggak kenapa orang kafir Quraisy dulu kalau tawaf itu gak pakai baju? Kata yang paling baik sesuai dengan Gimana? baik sedangkan Ya, kata ya, terbaik. mereka uh, yang berpendapat Oke, barakallahu fikum. Walaupun kurang jelas, tapi saya nangkap maksudnya. Betul ya, Masya Allah, jazakallah khairan. Ya, orang kafir Quraisy, mereka menyadari bahwasanya umroh apa haji itu harus pakai yang terbaik, ya, dan dari harta yang terbaik. Persoalannya, mereka banyak makanya harta haram, ya, mereka saling menipu di antara mereka, ya, kemudian memakan harta ribawi dan seterusnya seterusnya. Sehingga mereka merasa ya tidak pantas ya menggunakan baju yang mereka pakai, bukan baju ya, bukan ihram gitu ya, yang mereka gunakan, yang mereka dapatkan dari harta yang tercampur. Ya, harta mereka tercampur antara yang halal dan haram, akhirnya mereka buka semuanya. Ya, itu filosofi mereka, jadi mereka menyimpang dalam hal itu. Ya, mereka juga tawaf itu dengan bersiul ya, bertepuk tangan. Nah, itulah di antara bid'ah eh, di haji orang-orang kafir Quraisy. Dan sebetulnya ada hal yang menarik juga, teman-teman. eh Kalau kita bahas haji, berarti kita bahas zam-zam gitu ya. Zam-zam itu sebetulnya ratusan tahun itu menghilang, ya. Zam-zam itu, sumber zam-zam itu selama ratusan tahun itu hilang. Sebetulnya hilang itu karena pengelola yang terakhir itu mungkin Bani Huza'ah atau saya lupa itu khawatir zam-zam ini disalahgunakan oleh musuh-musuh yang datang menyerang. Akhirnya ditutupin lah, ditutupin zam-zam ini, ditimbun, dimasukin harta-harta lalu ditimbun. Nah, setelah sekian ratus tahun orang nggak tahu nih zam-zam itu kemana hilangnya. Tapi punya tahu, pernah dengar cerita dulu ada zam-zam, gitu kan? Ada yang tahu nggak siapa orang yang pertama kali berhasil menemukan zam-zam? Ada yang Abdul tahu Muthalib nggak? Ustaz. Abdul Abdul Muthalib Muthalib Ustaz. Ustaz. Masa Mumtaz Abdul Muthalib. Ada yang tahu kemana cara dia tahu zam-zam itu ketemu lokasinya? Pakai Mimpi GPS kah Ustaz. atau pakai apa? Dari mimpi Ustaz. Benar. Mimpinya berkali-kali ya. Dalam Nah, riwayat hadis ada 3 kali mimpi. Ya, 3 kali mimpi. Dan mimpi yang ketiga itu jelas arahannya, lokasinya. Ada burung apa gitu ya, terus ada beberapa ciri-ciri begitu. Akhirnya digali, ketemu. Nah, orang kafir Quraisy gak terima kalau zam-zam ini pengelolaannya di bawah Abdul Muthalib. Gak terima dia. Terus, tau nggak solusinya apa yang ditawarkan oleh mereka? Kemana mereka harus mengambil hukum? Hanya tahu kepada siapa mereka harus mengambil hukum akhirnya.
kepada dukunnya. Nah, itulah mereka, ya, kafir Quraisy. Allah udah kasih mereka zam-zam, tapi mereka malah meminta hukum akhirnya kepada dukun. Kalau aku lihat akhirnya gak jadi ya. Nah, mereka akan dukun. Dan akhirnya Abu Thalib yang mengelola zam-zam tersebut. Ya, baik. Nah, di antara faedah haji dan umroh adalah ya menggugurkan dosa. Eh, dan dan ini adalah di antara umroh itu menggugurkan dosa, dan juga di antara haji itu juga menggugurkan dosa, bahkan haji yang mabrur itu mendapatkan balasan surga, ya. Dan tidak boleh melakukan rafas, ya, rafas ataupun hal-hal yang kefasikan, nggak boleh bermaksiat. Nah, di antara umroh itu teman-teman, ya, itu menghilangkan kefakiran. Ya, semoga teman-teman yang ada di Zoom ini ya, ataupun yang melihat di YouTube, semoga Allah mudahkan untuk bisa umroh dan Amin. dimudahkan untuk bisa haji. Oh Amin ya, ya Allah. teman-teman kalau mau mau apa? Mau membaca, saya punya karya tulis paling baru ya, bisa di-download tentang fikih umroh. Nah, bisa download di website karyatulis.sahabattauhid.com. Nah, terus saya pekan lalu baru rilis karya tulis terbaru saya tentang fikih umroh. Ya, itu bisa dibaca ya teman-teman ya. Itu insya Allah bermanfaat bagi teman-teman yang mau umroh. Ya. Nah, jadi umroh ini teman-teman bisa menghilangkan kefakiran. Makanya kita gak heran nih, kebanyakan orang yang sudah umroh itu seringkali mengulangi umrohnya. Benar nggak teman-teman? Nah, Ustaz. Nah, ini ini bukti yang nyata bahwasanya umroh itu tidak membuat seseorang fakir. Bahkan sebaliknya, ya, menghapus kefakiran. Tentu saja nggak langsung umroh terus dia kaya raya, enggak. Tapi ya bisa jadi ya Allah mudahkan dia dalam berbisnis, ya. Allah jauhkan dia dari kerugian dan seterusnya seterusnya. Begitu. Lalu yang terakhir ya, faedah dari haji adalah haji yang mabrur itu menghapuskan dosa orangnya seperti dia ya baru dilahirkan, masya Allah, ya baru dilahirkan. Tapi ada catatan teman-teman ya, kalau dia melakukan dosa besar maka harus diawali dengan taubat. Baik. Oke, kita jawab sebentar persoalan ini ya teman-teman ya, atau kita lanjut dulu kali ya. Ini PR aja ya teman-teman ya. Ya, kita masuk ke bab rukun iman. Oke. Ada yang mau jadi volunteer nggak? Halo Ustaz. Oke, silakan. Bismillah. Al-faslul awwalu al-imanu billah. Mal imanu billah. Hmm, eh, bagian pertama beriman kepada Allah. Apa itu beriman? Al-imanu lughah litasdiq, yaitu iman secara bahasa meyakini, meyakini kebenaran, Tasdik itu membenarkan. membenarkan. Wa syar'an i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarih. Ya, secara syar'i keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Nah, tunggu dulu, stop dulu. Nah, saya mau bahas dulu nih. eh Kalau kita bahas bab keimanan teman-teman, maka ada tiga aspek penting nih. Pertama, dia harus diyakini oleh hati, lalu diucapkan oleh lisan, yang terakhir ya dengan amalan jawarih, dengan apa? Amal anggota badan. Makanya kenapa Abu Thalib masih dihukumi kafir, padahal secara amal fisik beliau telah berkorban ya.
Bahkan ketika diboykot pun beliau ikut membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah hati dia sebenarnya juga ya para ulama menjelaskan meyakini ya keponakan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur, ya utusan Allah. Tapi ada tahu nggak di aspek yang mana dia terjatuh sehingga masih dihukumi kafir? Atau Pak Teku bisa jawab di aspek yang mana dia Koli terjatuh? bilisan tidak mengatakannya secara langsung. Di koli Ah, bilisan. Iya, tidak secara ya lisan. mengucapkannya secara lisan. Kayaknya harus diucapkan. Makanya kalimat syahadat itu ya harus diucapkan. Nah, begitu. Baik, lanjut Pak Teku. Nah, Ustaz, halil imanu yazidu wayanqas Wayangkus. wayankus wama al dalilu ala qaulik. Apakah keimanan itu bertambah atau kurang dan apa dalilnya eh, terhadap hal tersebut? Naam, betul al-imanu yazidu wa yanqus. Betul keimanan bertambah dan berkurang. Ad-dalilu qauluhu ta'ala sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang mukmin adalah ketika mengingat Allah eh, eh, di hatinya gitu ya Ustaz ya. Wa idza tuliyat alaihim, mengingat ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanannya. Wajilat qulubuhum. Bergetar hati-hati mereka. Nah, Bergetar wajilat itu hati-hati bergetar. mereka. Hmm. Dan hanyalah kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Baik. Nah, ini salah satu akidah Ahlus Sunnah teman-teman, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Emang ada orang Islam yang meyakini iman itu gak bertambah, gak berkurang, tapi nambah terus. Ada nggak ya? Ada Ustaz. Siapa itu? Firqah Eh, apa? Ia punya pandangan demikian. Mu'tazilah. Enggak, kurang tepat. Ayo, firqah mana? Khawarij. Kenapa Khawarij punya pemahaman demikian, teman-teman? Nah, jadi gini. Di antara penyimpangan Khawarij, mereka meyakini bahwasannya orang itu gak mungkin keimanannya turun. Kalau gini, masa iya, kata mereka ya, masa iya seorang muslim, dia tahu Allah maha melihat, dia tahu Allah maha mendengar, dia tahu Allah menyaksikan apapun yang dia lakukan. Terus dia zina, ya Allah bilang dzalik. Dia zina, berarti ketika dia zina, ya hilang sudah ya keyakinan dia Allah maha melihat. Karena kalau dia tahu Allah maha melihat, pasti dia nggak mau zina. Itu logika mereka. Makanya mereka menghukumi orang yang terjatuh kepada dosa besar, maka dia kafir. Maka dia kafir itu pemahaman yang salah teman-teman ya. Nah itu pemahaman Khawarij. Mereka mengatakan nggak mungkin orang punya iman ya lalu dia bermaksiat dosa besar. Nah makanya halal darahnya oleh mereka. Tapi kalau Khawarij hari ini lebih ekstrim lagi. Ya, Khawarij hari ini lebih ekstrim. Kalau kita lihat apa pandangan-pandangan ya tokoh-tokoh ISIS misalnya itu lebih ekstrim lagi ya. Cara mereka mengkafirkan itu ya kalau melihat eh, perbedaan dalam perbedaan dalam metodologi perjuangan misalnya.
Itu mereka kafir. Makanya dulu tak apa kalau kita lihat berita di Suriah gitu ya, betapa orang-orang ISIS ini mengkafirkan eh, para pejuang Suriah yang lain gitu kan. Eh, ini yang dikisahkan oleh Presiden Suriah sekarang ya Ahmad Asyara. Dia cerita bagaimana orang-orang ISIS itu membunuh mereka. Ya karena berkeyakinan para pejuang Suriah ini kafir. Itu adalah Khawarij ya. Mereka terlalu berlebihan dalam masalah takfir, masalah pengkafiran. Baik. Nah, eh dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Jalla fi'ala ya bahwasanya orang-orang yang beriman itu ketika ya disebutkan nama Allah maka bergetar jiwanya. Ya maka ya bergetar jiwanya. Baik. Kira-kira teman-teman pernah nggak ngerasain gitu eh lagi baca Quran gitu ya, terus masuk ke ayat-ayat tentang surga, masalah neraka, lalu apa ya tersentuh jiwanya, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Ah, Insya Allah Ta'ala ya apalagi kalau sampai bisa nangis gitu ya, Insya Allah Ta'ala itu tanya-tanya apa ya, tanya-tanya ya mukmin yang jujur punya Allah Jalla fi'ala ya, karena eh Allah Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ya ayat Allah, zadatum iman, bertambah keimanannya, merasa khusyuk. Ya, itu adalah ciri-ciri orang yang bertawakal. Kemudian lanjut, bima yazidu imanu wa bima yanqus. Pak Teguh silakan. Nah, Ustaz. Bima yazidul imanu wa bima yankus. Dalam keadaan apa iman naik dan dalam keadaan apa iman turun? Yazidul imanu bita'ah. Iman naik ketika mengerjakan ketaatan. Wa yankusu bil ma'siyah, dan iman turun ketika seorang mengerjakan kemaksiatan. Nah, Masya Allah. Ah, mungkin ya orang itu yang awalnya dia di atas ketaatan, ujuk-ujuk langsung bermaksiat. Mungkin ya teman-teman. Atau hanya mukadimah dulu sebelumnya. Ada mukadimah, Ustaz? Benar. Ya, ada. Kira-kira apa mukadimah yang paling kuat seseorang bisa jatuh dalam maksiat? Kayak tahu ya? Ada jadi satu mukadimah yang paling sering bikin orang jatuh dalam maksiat. Kayak tahu? Hmm? Ya, jawabannya Lingkungan. adalah lingkungan teman-teman. Lingkungan ya. Entah itu lingkungan pertemanan atau lingkungan kerja atau seterusnya. Orang kalau dia itu tiap hari ya di kantor ketemu sama temen rekan dia perempuan, pakaiannya menggugah nafsu dia, hari demi hari kira-kira bisa jatuh maksiat nggak mereka? Memungkinkan banget, Ustaz. Pikirkan ya. Orang kalau dia eh ya selalu mencari harta yang halal begitu ya, tapi lingkungan kerja dia ya tiap hari dia melihat ini suah ya apa namanya suap menyuap, tiap hari dia ditawari riswah. Kira-kira dia bisa sampai nggak di titik dia akhirnya ikut juga menerima riswah? Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Memungkinkan. Nah, bisa. Makanya orang itu teman-teman ya, manusia itu lemah hatinya. Dia seringkali ya terbawa dengan mayoritas yang terjadi. Orang kalau kita gak usah bahas maksiat ya, gak usah bahas maksiat. Orang kalau dia berteman
sama pengusaha-pengusaha nih, bahasa bisnis, bisnis, pasti dia juga termotivasi untuk berbisnis. Begini nggak teman-teman? Nah, demikian juga kalau dia masuk ke dalam pertemanan lingkungan yang jelek, teman-teman, ya teman-teman dia ngerokok, oke lah dia nggak ngerokok sekarang, tapi dia nongkrong terus tuh, ya, dia majelis terus dengan orang-orang yang ngerokok, nge-vape, begitu ya. Maka lama kelamaan dia bakal terjatuh ya, besar kemungkinan jatuh pada hal yang sama. Makanya penting banget nih, saya sering bilang, sering sampaikan, orang yang jujur mau hijrah dari masa lalunya, maka hal pertama yang dia harus perbaiki adalah dia mengganti lingkungan yang jelek dengan lingkungan yang bagus. Ya, dia harus mengganti lingkungan dia yang jelek tersebut kepada lingkungan yang bagus. Apa dalilnya teman-teman? Ada nggak contoh yang Allah kasih untuk hal ini? Ada loh hanya sohih. Almar'u ala dini khalili. Gimana? Almar'u ala dini khalili. Itu bagian tapi belum belum pas. Ada sebuah hadis sahih yang secara konkret ngasih contoh ke kita. Kalau kita mau hijrah kepada ketaatan, kita harus ganti lingkungan yang jelek itu. Ada hadis sahihnya. Ayo, ayo tahu nggak hadis yang Yang saya maksud? Kisahnya aja lah. mungkin yang hadis hijrah karena Allah, bukan karena dunia atau bukan karena istri yang ingin Itu nikahi. hadis masalah Kisah niat ya. orang yang telah membunuh itu yang San ya. Kisah orang yang telah Gimana? membunuh orang-orang 99. Benar. Hadis tentang seorang eh, dalam sebagian riwayat disebutkan Bani Israel ya, yang dia membunuh berapa orang? 99 orang Ustaz. Ya, terus dia datang ke rohib, ya pendeta ahli kitab lah mungkin ya di masa itu, malah malah memberikan pesimisme. Ya udah sekali bunuh, ya sekali bunuh sekalian. Nah, tapi ahli kitab yang ke 101, ya orang yang ke 101 malah nyuruh dia hijrah. Karena kenapa? Karena dia tahu yang bikin orang ini rusak salah satu adalah lingkungan dia yang jelek. Maka disuruh dia hijrah ke tempat yang bagus, tapi di tengah perjalanan ya dia wafat, kemudian malaikat azab mau ya mengambil orang ini untuk mendapatkan azab. Tapi malaikat rahmat kemudian juga mau mengambil, karena dia udah tobat. Akhirnya apa solusinya teman-teman? Diukur jaraknya Ustaz. Ah, Dekat Yukur, tujuan atau subhanallah. Dalam sebagian apa penjelasan para ulama, orang ini ya ternyata hanya selangkah lebih dekat kepada tujuannya, masya Allah. Dan Allah maha adil teman-teman. Allah maha adil ya. Allah maha adil. Tidaklah orang ini bisa selangkah lebih dekat ke tujuan kecuali memang Allah sudah takdirkan. Karena Allah tahu dia ini jujur mau taubat itu. Nah makanya gak mungkin rasa-rasanya orang mau hijrah kepada ketaatan, tapi dia masih menyetap di lingkungan yang jelek. Itu susah banget. Dia masih bergaul sama teman-teman dia yang ngerokok, teman-teman dia yang masih main judi online, teman-teman dia yang masih main musik. Susah. Dia harus ganti teman-teman yang senantiasa membahas ilmu, teman-teman yang senantiasa mengingatkan ini nggak boleh loh, ini haram loh. Nah, dia harus mencari komunitas yang rutin mengajak kepada majelis ilmu. Makanya kalau saya pribadi, teman-teman, saya menganggap komunitas pengajian itu ya, itu bagus sebetulnya. Nggak apa sebetulnya. Kenapa? Karena orang-orang yang mau hijrah ini dia butuh teman, butuh komunitas. Ya, maka kalau sebagai orang ya sebagai dai mungkin mencela adanya komunitas-komunitas pengajian A, pengajian B. Bagi saya itu malah bagus ya.
Karena orang yang baru hijrah ini butuh teman, butuh komunitas gitu ya, buat pengajian, belajar bersama-sama gitu ya. Ya, termasuk juga teman yang paling berpengaruh dalam hidup seseorang, tahu gak siapa? Teman apa? Teman yang paling mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari. Teman apa? Teman dekat tadi, Mendekatnya Ustaz. Teman dekat. Saya kurang puas sahabatnya lah, jawabannya. sahabatnya gitu tadi. Saya kurang puas. Kalau istri Istri. Ustaz. Teman tidur. Nah, itu yang paling penting banget ya. Itu penting banget ya. Pasangan sahnya. Ya. Orang kalau dia nyanyi, saya sering dapat banyak kasus teman-teman ya. Kan sebagai orang baru hijrah setelah menikah ya. Saya banyak dimintai apa? Jelasin pertanyaan gitu ya. Beberapa suami yang alhamdulillah sudah hijrah kepada ketaatan gitu ya. Tapi istrinya belum. Akhirnya apa? Akhirnya deadlock ya. Gak ketemu nih. Suaminya mau meninggalkannya haram, tapi istrinya gak sepakat. Akhirnya sang suami ketarik lagi ke yang haram. Misalnya, suami mau hijrah dari pekerjaannya sebagai pegawai di Bawi misalnya. Istri gak mau. Cekcok akhirnya, berantem. Makanya susah. Susah banget. Maka bersyukurlah teman-teman yang baru belajar agama, ya, baru hijrah setelah menikah, lalu pasangan juga mau belajar juga itu Masya Allah, itu bagus banget. Atau malah ya sebagian teman-teman hijrahnya sebelum menikah, itu bagus juga. Sehingga mendapatkan pasangan yang satu frekuensi. Saya pernah ketemu atau menerima pertanyaan dari seorang muslimah begitu ya. Yang suaminya subhanallah nggak sholat. Suaminya nggak sholat, kemudian banyak melakukan hal yang haram. Dan dia mau cerai kasih sama anak-anak. Ayo, karena kalau ditanya oleh seorang wanita ya, apa yang teman-teman saran kepada dia? Ya, dia punya anak banyak nih, ya, tapi suaminya ya masih gak mau sholat. Ayo, apa teman-teman sarankan kepada si penanya? Apakah sudah disabar sabar dulu. Ya, makanya Sabar berat. dan doa Satu Ustaz. paling berat kalau ditanya hal-hal kayak begitu. Kalau saya ingat-ingat ya, saya ingat-ingat kayaknya saya belum pernah menyarankan seorang istri minta cerai. Belum pernah saya mengusulkan itu. Mesti yang saya usulkan adalah bersikap lemah lembut, kasih nasihat terus. Ya, karena perceraian itu nggak bagus banget. Kecuali kalau dia udah sampai main fisik ya, sampai mau membunuh itu beda cerita. Ya, karena begini, kadang kala kan gini ya, orang itu baru hijrah 1 bulan ya, tapi dia berharap pasangan dia juga berubah secara instan. Ya, atau saya juga pernah nemu tuh orang tua baru hijrah gitu ya, terus dia mengeluhkan anak dia ke saya, Ustaz, anak saya masih gak mau sholat Ustaz. Nah, saya tanya, Bapak Ibu baru hijrah berapa lama? Baru 3 bulan Ustaz. Berarti selama puluhan tahun ngapain aja? Berarti maksudnya selama puluhan tahun mereka di atas kelalaian kan ya. Tapi berharap anak dia bisa tobat dalam sehari. Itu fair ya teman-teman cara berpikirnya. Tidak Ustaz. Gak fair kan? Wong dia aja puluhan tahun bermaksiat, puluhan tahun gak sholat, terus dia hijrah berharap anak dia tobat dalam sehari. Itu gak fair namanya. Maka bersabar solusinya. Bersabar. Gak bisa langsung gitu aja. Nah, tadi itu poin tadi ya. Poin masalah bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan. Dan mengapa penting banget kita punya teman-teman yang soleh, pasangannya solehah. Kenapa? Karena kita ini suka ke bawah, teman-teman.
Gini, kalau teman-teman di rumah itu ya semuanya punya motivasi yang kuat menghafal Quran ya, teman-teman kebawa nggak buat menghafal Quran? Ke bawah, Ustaz. Bawa Ke bawah pasti. Ustaz. Misalnya istri menghafal Quran, anak menghafal Quran, antum gua nggak menghafal Quran nggak mungkin. Aku kebawa juga pasti. Itulah dampak dari lingkungan. Ya sangat membawa kita begitu. Makanya seringkali nih eh, kita malah termotivasi untuk beramal soleh yang sunnah gitu ya. Setelah melihat orang gitu kan, wah ini orang itu masya Allah ya, rajin bener gitu ya, sedekah terus setiap hari. Akhirnya kita ke bawah, gitu. Ya. Terus kalau kita lagi futur, teman-teman lagi gak bersemangat dalam beribadah, teman-teman, maka solusinya apa dong? Kalau lagi iman lagi turun, apa solusinya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa solusinya kalau keimanan kita lagi drop? Ketemu sama Ikut temen yang kajian soleh. ketemu teman-teman. Begini banget. Datangnya tempat-tempat yang bisa ngecas keimanan kita, yaitu majelis ilmu. Datangin majelis ilmu, datengin orang-orang yang susah, datengin ya kegiatan-kegiatan yang menambah amal soleh, ya dipompa, dipaksa. Ya nggak bisa kalau kita malah ngurung diri di kamar, ya udah makin rusak, ya makin makin drop keimanannya. Makanya kalau iman lagi drop, segera datangi majelis ilmu, ya datangi orang-orang soleh. Semoga dengan itu ya keimanan kita kecas lagi tuh. Ah, Soalnya kan seringkali kita kerja nih, ya weekday dari Senin sampai Jumat, ya gak ada majelis ilmu sama sekali. Itu susah keimanan bisa nambah tuh, susah. Ya besar kemungkinan bakal drop keimanannya. Makanya dibuat jadwal teman-teman, jadwal pengajian yang gak boleh diganggu-ganggu. Yaitu apa? Weekend misalnya. Pokoknya weekend ini nggak boleh ada gangguan. Ya, nggak boleh ada kerja misalnya. Jam misalnya jam 8 sampai jam 12 tuh khusus taklim aja. Itu boleh, itu bagus tuh. Sehingga bisa balance ya. Ya, supaya kita nggak drop keimanannya. Setelah 5 hari kerja, capek gitu ya, kepompa lagi. Tapi gini, kalau sampai kita berhari-hari nggak ada siraman taklim ya, itu juga gersang rasanya. Maka solusinya apa? Solusinya ya simak kajian teman-teman. Simak kajian. Saya dulu teringat, mungkin ini bisa sebagai tips buat teman-teman ya. Saya kalau dulu waktu masih kuliah ya, eh, saya setiap jalan perjalanan itu sebisa mungkin ya salah satu telinga itu pakai headset gitu ya. Atau kalau di mobil saya putar kajian. Ya, sehingga eh, tidak ada hari tanpa taklim. Taklim ini nggak cuma buat nambah ilmu teman-teman, tapi nambah semangat kita lagi, nambah semangat kita untuk beramal soleh. Nah ini penting banget. Ya, oke. Siapa yang mau jadi volunteer? Silakan paragraf terakhir ini. Ustaz, Oke, Fadol. Satu paragraf aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif, kam arkanul iman wa ma daliluha? Ada berapa rukun iman dan apa dalilnya? Arkanul imani sittatun. Rukun iman ada 6. Wahya, awalu al-imanu billah. Pertama, iman kepada Allah. Tsani, al-imanu bil malaikah. Kedua, iman kepada malaikat. Salis, al-imanu bil kutub. Tiga, iman kepada kitab-kitab. Ar-rabi, al-imanu bir rusuli. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul.
kelima, iman kepada hari kiamat. As-sadis, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang keenam, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Masya Allah. Daliluha hadis Jibril hina sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala. Dalilnya adalah hadis Jibril ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Muhammadu, mal imanu, wahai Muhammad, apa iman itu?" Qala, "Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Nabi SAW bersabda, engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan kau mengimani dan iman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, ini hadis Jibril ya. Hadis Jibril, kita bisa dapatkan ini dari riwayat Umar bin Khattab, ya, di mana Jibril suatu ketika menjelma menjadi pria tua, tapi dengan pakaian yang bersih, lalu tiba-tiba datang ya ke halaqahnya Rasulullah SAW yang membuat para sahabat kaget. Kenapa kaget? Karena gini, pertama orang ini asing, gak dikenal wajahnya. Yang kedua, berarti dia dari daerah yang jauh begitu ya, karena gak dikenal. Tapi tidak ada bekas-bekas safar di bajunya. Bajunya masih mulus, masih bersih begitu ya. Yang ketiga yang membuat para sahabat makin kaget, ya beliau ujuk-ujuk langsung nanya ke Rasulullah. Bertanya pun nggak pakai ya Rasulullah, enggak, tapi langsung ya Muhammad, ya akhirnya anil Islam, kemudian akhirnya anil iman, ya makanya para sahabat makin kaget mereka. Nah, maka Rasulullah menjelaskan, iman apa, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari wa akhirihi wa syarrihi. Nah, insya Allah kita akan bahas satu persatu pada pertemuan yang akan datang, tentang iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, ya kepada kitab-kitab, ya kepada Rasul, hari akhir dan kepada qadar dan qadar. Insya Allah Ta'ala. Oke, ada sisa waktu 3 menit. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Karena Ustaz, Ya, silakan Bapak, siapa nih? Pak Juwandi. Pak Dino ya? iya Ustaz, Ustaz. Silakan. Eh, ini Ustaz, kata Ustaz tadi kan untuk menambah keimanan kita itu mengikuti taklim. Apakah juga termasuk seperti taklim kita kayak ini Ustaz yang via Zoom? Apakah atau harus bertemu langsung dengan asatisnya Ustaz? Baik, Kakak saya. baik, Mas Ram. Pertanyaan bagus sekali. Jazakallah khairan. Semua taklim, baik itu via Zoom atau hanya rekaman pun, itu juga termasuk ya sebab-sebab menambah keimanan kita. Ya. Tapi yang paling afdol kita hadir di majelis ilmu secara fisik. Saya kasih perumpamaan teman-teman. Kalau kira-kira orang mau bayar jutaan rupiah nih buat hadir di sirkuit F1, kira-kira itu karena pengen tahu siapa yang menang atau pengen ngerasain atmosfernya. Semuanya Ustaz. Atmosfer. Kalau hanya sekedar pengen tahu siapa yang menang, ada nggak siaran live ya teman-teman? Ada. Ada kan ya? Ada kan di TV ya siaran live dari F1. Tapi sebagian orang rela bayar jutaan rupiah hadir di sirkuit F1 untuk pengen ngerasain apa? Atmosfernya, ngerasain suasananya, ngerasain semangatnya. Sama kalau di majelis ilmu, ya sama juga, beda banget ya asar atau dampak bagi hati kita
Ya, ketika menghadiri langsung sama kita lihat via rekaman atau via Zoom. Itu beda, itu sangat berbeda dan makin nambah, makin membuat kita makin bersemangat kalau kita hadir langsung. Tapi tentu orang-orang punya keterbatasan ya. Misalnya teman-teman yang berada di daerah-daerah yang minim kajian itu susah banget tuh. Ya, maka solusinya apa ya? Solusinya ya via Zoom atau paling rendah aja minimal menyimak rekaman. Itu udah paling rendah itu, tapi itu bagus. Nah, itu bisa bermanfaat untuk ngecas iman kita juga. Ya, saya pribadi teman-teman, sampai hari ini kalau saya butuh tambahan semangat begitu ya, kadang-kala saya masih menyimak rekamannya Ustadz Arman Halim Naro. Ada yang tahu nggak Ustadz Arman rahimahullah? Kenal Ustaz, insya Allah. Saya pun sampai hari ini, Kak, sampai hari ini masih nyimak banyak bisa jadi rekaman beliau nih. Saya udah simak 1000 kali mungkin rekaman yang sama. Tapi nggak apa-apa, itulah manusia ya. Dia butuh penyegaran. Nah, gitu. Saya pun juga kayaknya masih nyimak rekaman beliau berulang-ulang gitu ya. Bahkan saya hafal tuh kata-kata beliau, tapi saya seneng ya. Karena begini teman-teman, sebuah nasihat ya, ini kata pujangga Arab ya, sebuah nasihat yang disampaikan dari hati, maka akan sampai di hati juga. Dan saya ngerasa kalau Ustaz Arman itu ngasih nasihat gitu ya, itu nembus ke hati rasanya. Nah, makanya saya suka sekali ya menyimak rekaman beliau. Teman-teman yang belum tahu bisa cek di YouTube ya Ustadz Arman Halim Naro. Itu bagus-bagus ya masalah motivasi akhirat. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan belajar bersama. Insya Allah kita Apa bertemu Ustaz? Boleh kembali satu lagi Ustaz? pada pertemuan yang akan datang. Saya nggak tahu ya terkait kelas pengganti eh, info terakhir itu kata adminnya diganti Ahad, tapi saya nggak tahu Ahad kapan ya. Nanti coba saya tanya ke admin ya, pengganti hari kemarin. Oke, kalau ada yang salah itu dari saya dan yang benar hanya dari Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha La ilaha illa anta illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Waalaikumsalam. Ustaz. Jazakallah